ikuti renungan singkat harapan tiada henti. Corak watak manusia dalam Alkitab, amanat Kristiani memacu perilaku rohani. Bapak, Ibu, serta saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, saat ini Minggu tanggal 21 November 2021, kita akan bersama merasakan hadirat Tuhan dalam suasana angkat hati. Untuk itu, sebelumnya marilah kita bersaat hening sejenak. Saat hening cukup. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah datang dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus ada pada kita sekalian. Amin. Ibu, Bapak, Saudara yang kasih di dalam Tuhan, saat ini kita akan bersama mempersiapkan hati kita untuk bersama menyanyikan dari Kidung Keesaan 123, Kusiapkan Hatiku Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, bacaan di Angkat Hati pada edisi saat ini, kita akan bersama membaca dari Kisah Para Rasul pasal 12. Kita akan bersama membaca dari ayat 1 sampai 11.
Kisah Para Rasul pasal 12 ayat 1 sampai 12 sampai 11. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Yakobus mati, Petrus dilepaskan dari penjara. Kira-kira pada waktu itu Raja Herodes mulai bertindak dengan keras terhadap beberapa orang dari jemaat. Ia menyuruh membunuh Yakobus, saudara Yohanes, dengan pedang. Ketika ia melihat bahwa hal itu menyenangkan hati orang Yahudi, ia melanjutkan perbuatannya itu dan menyuruh menahan Petrus. Waktu itu hari raya roti tidak beragi. Setelah Petrus ditangkap, Herodes menyuruh memenjarakan di bawah penjagaan 4 regu, masing-masing terdiri dari 4 prajurit. Maksudnya ialah supaya sehabis Paskah ia menghadapkan ke depan orang banyak. Demikian Petrus ditahan di dalam penjara. Tetapi jemaat dengan tekun mendoakan kepada Allah. Pada malam sebelum Herodes hendak menghadapkan kepada orang banyak, Petrus tidur di antara 2 orang prajurit, terbelenggu dengan 2 rantai. Selain itu, prajurit-prajurit pengawal sedang berkawal di muka pintu. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan dekat Petrus dan bercahaya, bersinar dalam ruang itu. Malaikat itu menepuk Petrus untuk membangunkannya, katanya, "Bangunlah segera." Maka gugurlah rantai itu dari tangan Petrus. Lalu kata malaikat itu kepadanya, "Ikatlah pinggangmu dan kenakanlah sepatumu." Ia pun berbuat demikian. Lalu malaikat itu berkata kepadanya, "Kenakanlah jubahmu dan ikutlah aku." Lalu ia mengikuti malaikat itu keluar dan ia tidak tahu bahwa apa yang dilakukan malaikat itu sungguh-sungguh terjadi, sangkanya melihat suatu penglihatan. Setelah mereka melalui tempat kawal pertama dan tempat kawal kedua, sampailah mereka ke pintu gerbang besi yang menuju ke kota. Pintu itu terbuka dengan sendirinya bagi mereka. Sesudah tiba di luar, mereka berjalan sampai ke ujung jalan. Dan tiba-tiba malaikat itu meninggalkan dia. Dan setelah sadar akan dirinya, Petrus berkata, "Sekarang tahulah aku benar-benar bahwa Tuhan telah menyuruh malaikatnya dan menyelamatkan aku dari tangan Herodes dan dari segala sesuatu yang diharapkan orang Yahudi." Demikian jauh pembacaan firman Tuhan di saat ini. Yang berbahagia adalah setiap kita yang memperhatikan dan menindaklanjuti setiap apa yang menjadi kehendak Tuhan. Amin. Jadi pada bacaan di saat ini kita akan diberi judul yaitu Yakobus Rasul. Petrus, Yohanes, dan Yakobus adalah 3 serangkai yang merupakan lingkaran khusus dalam pergaulan Yesus dengan ke-12 murid. Hanya mereka bertigalah yang bersamanya di rumah Jairus, di Bukit Pemuliaan dan di Taman Getsemane. Dari 2 di antara mereka kita tahu keberhasilan pelayanannya. Tetapi yang kita ketahui tentang Yakobus hanyalah laporan mengenai kematiannya yang dini oleh pedang Herodes. Mengapa Allah mengizinkan hal itu terjadi? Petrus juga ditangkap, dimasukkan ke dalam penjara, tetapi Allah melepaskannya. Mengapa Yakobus tidak? Atau mengapa setelah bersusah payah mempersiapkan untuk jabatan rasuli, ternyata tidak sempat dijalaninya? Tidak ada jawaban atas berbagai pertanyaan ini. Sama seperti kita juga tidak dapat menjawab pertanyaan
mengapa sekian banyak hamba Allah meninggal di usia muda. Namun, dalam kasus Yakobus, setidaknya kita mengetahui kematiannya itu berdampak positif bagi orang-orang Yahudi. Dan ini suatu pujian yang besar sebab menandakan kesaksiannya begitu vital sehingga berhasil membuat hati orang-orang yang tidak percaya itu menjadi tidak tentram. Yang terpenting bukan panjangnya usia seseorang, melainkan cara seseorang menempuh hidupnya. Amin. Demikian sabda Tuhan yang akan kita selalu tindak lanjuti dalam kehidupan keseharian. Mari kita bersaat hening sejenak. Saat hening cukup, kita akan masuk dalam doa syukur dan syafaat. Nah, nanti bersama kita akan akhiri dengan doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Segala puji, hormat, syukur kami naikkan kepadamu ya Allah, oleh karena Engkaulah sang sumber hidup dan kehidupan kami. Betapapun rancangan-rancangan Tuhan tidak mampu kami maknai dengan baik dan benar oleh karena keterbatasan kami, namun kami yakin dan percaya setiap rancangan Tuhan yang boleh Tuhan nyatakan di setiap umat milik Tuhan untuk berkarya dalam hidup dan kehidupannya, tentu Tuhan akan berkati. Sehingga apapun yang terjadi dalam diri umat yang Tuhan pakai untuk mengabarkan kabar sukacita melalui Injil kekuatan Allah, tentu Tuhan akan berkarya atas mereka. Terima kasih ya Tuhan, biarlah kami terus belajar memperhatikan akan setiap apa yang menjadi tugas tanggung jawab kami sebagai anak-anak Tuhan yang Tuhan pakai untuk menjadi kawan sekerja Allah. Dengan demikian kami semakin yakin dan percaya bahwa setiap apa yang kami lakukan yang seturut dengan kehendak-Mu, Tuhan akan memberkati kami, bercampur tangan dan terus akan membawa kami ke dalam jalan kebenaran hidup seperti yang Tuhan kehendaki. Bapa di dalam surga, perkenankan di dalam doa pada saat ini kami berdoa buat bangsa dan negara kami, Republik Indonesia, yang Tuhan Maha Tahu saat ini sedang menghadapi banyak persoalan bagi para pemimpin kami ini. Namun kami sungguh bersyukur betapapun persoalan ini banyak dihadapi oleh para pemimpin bangsa ini, semua Tuhan hadir dan Tuhan campur tangan. Sehingga banyak pihak yang akan memecah belah NKRI ini, namun Tuhan tetap berikan jalan keluar dan tolong bagi para pemimpin bangsa ini sehingga semuanya boleh dijalani dengan rasa takut akan Tuhan, dan biarlah segala apa yang menjadi rencana bagi para pemimpin bangsa ini Tuhan berkati. Kami mengucap syukur karena Tuhan telah memberkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, anggota DPR, MPR, TNI, Polri dan juga staf ke bawah hingga ke daerah-daerah. Biarlah semua para orang-orang yang Tuhan tunjuk untuk memimpin bangsa ini di wilayahnya masing-masing akan bekerja dengan giat tekun, dan segala sesuatunya boleh dijalani dengan dasar rasa takut akan Tuhan. Dengan demikian para pemimpin bangsa ini dari pusat hingga ke daerah boleh memimpin rakyatnya dengan bijaksana, adil, dan juga membawa suasana sejahtera di dalam kedepannya. Kami serahkan seluruhnya apa yang menjadi beban pergumulan bangsa kami saat ini Tuhan ke dalam tangan kuasa Tuhan. Kami yakin dan percaya betapapun berat yang dihadapi oleh
para pemimpin bangsa ini dan juga kami. Tuhan akan tolong kami, dan terima kasih di saat ini sungguh kami merasakan betapa beban pergumulan yang kami rasakan dalam suasana virus corona yang sekian saat kami hadapi, rasakan bersama. Namun di saat ini Tuhan telah semakin membebaskan kami dari suasana yang kami hadapi di saat-saat yang lalu. Biarlah kami tetap semangat dan yakin bahwa apapun yang menjadi pergumulan kami, Tuhan hadir dan akan menolong kami. Kami juga berdoa untuk gereja kami GKJ Salatiga Timur yang ada di wilayah 1, wilayah 2, 3, dan 4 dan juga Pepantan Nyamat. Berkati segala daya upaya di dalam menumbuh kembangkan imannya ya Tuhan melalui persekutuan-persekutuan atau persekutuan keluarga, pribadi, agar apa yang menjadi tugas tanggung jawabnya sebagai umat yang telah Tuhan itu anugerahi kesejahteraan, kedamaian, keselamatan akan terus dijalani dengan penuh sukacita dan yakin bahwa Tuhan akan terus menolong setiap persoalan yang kami hadapi. Dengan demikian kami selalu berpengharapan di dalam Tuhan. Kami berdoa untuk pendeta kami, Bapak Pendeta Sri Bangun Wispono, di dalam tugas pelayanannya di GKJ Salatiga Timur dan juga di jemaat-jemaat di mana Tuhan berkenan untuk memakai saudara kami terkasih ini. Biar terus Tuhan berkati tambah semangat, sukacita, kekuatan, kesehatan, damai sejahtera. Dengan demikian melalui pelayanannya banyak orang-orang yang mengenal Tuhan Yesus dan juga percaya bahwa Tuhan Yesuslah satu-satunya juru selamat kami. Kami berdoa untuk keluarganya, Tuhan berkati segala sesuatunya agar keluarga ini juga tercukupkan apa yang menjadi kebutuhan kesehariannya. Dengan demikian apapun yang menjadi tugas tanggung jawabnya Tuhan juga akan menolong. Kami serahkan juga para anggota majelis yang telah Tuhan pakai selama ini, dan kami juga mengucap syukur oleh karena di ke depan banyak saudara kami yang bersedia dan kiranya juga bersetia untuk berpelayanan dalam kemajelisan, dan bagi saudara-saudara kami yang telah terpilih dan bersedia untuk melayani bersama jemaat-Mu, Tuhan berkati tambah semangat, kekuatan, sukacita. Dengan demikian di dalam menjalani hidup selalu merasakan betapa Tuhan beranugerah atas saudara-saudara kami ini. Kami berdoa untuk jemaat-Mu dari anak-anak sekolah minggu, pra-remaja, pemuda dan remaja, dan dewasa muda, keluarga dan juga adiuswa. Tuhan tentu di masing-masing ini ada persoalan-persoalan yang dihadapi. Tentu Tuhan akan menolong dan Tuhan Maha tahu akan apa yang menjadi persoalan dari jemaat-Mu ini sepenuhnya. Untuk itu kami serahkan semuanya di dalam tangan pengasihan Tuhan. Bapa, sungguh kami mengucap syukur untuk anak-anak-Mu yang telah dengan setia melayani Tuhan dan mengkhususkan waktu untuk Tuhan. Anak-anak kami di tim multimedia yang dengan tiada lelah boleh melayani untuk mengabarkan kabar sukacita, dan semuanya boleh berjalan dengan kuat. Biarlah kedepannya tetap semangat di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, banyak sekali hal-hal yang ingin kami naikkan di dalam doa pada saat ini bersama. Namun kami terbatas, kami tidak mampu berdoa kepada Tuhan dengan sempurna. Namun kami yakin dan percaya Tuhan akan menyempurnakan seluruh doa kami. Dan saat ini kami mau mengakhiri doa kami seperti yang telah Tuhan Yesus ajarkan, doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, kembali kita akan menerima berkat yang dari Tuhan. Tuhan memberkati kami dan melindungi kami. Tuhan menyinari kami dengan wajah-Nya dan memberi kami kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kami dan memberi kami damai sejahtera hari ini sampai Tuhan Yesus datang. Amin.
Semangat hati, renungan singkat harapan tiada henti. Corak watak manusia dalam Alkitab, amanat Kristiani memacu perilaku rohani.